Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan baik, ya. Tapi kalaupun lagi nggak baik, nggak apa-apa juga kok. Kadang, kita emang butuh jujur sama diri sendiri. Iya, gue lagi capek. Atau, aku lagi nggak pengen senyum hari ini. Dan itu sah-sah aja. Justru dari kejujuran itu kita bisa tahu, kita butuh yang namanya self-care. Nah, ngomong-ngomong soal self-care, kalian pasti udah sering banget dengar istilah ini kan? Self-care, me time, recharge. Dan biasanya, yang terbayang langsung tuh gambar orang lagi maskeran sambil minum teh herbal, atau liburan ke pegunungan bawa yoga mat, atau belanja sambil senyum bahagia kayak iklan e-commerce. Tapi, saya mau tanya deh, pernah gak kalian udah ngelakuin itu semua, tapi malah ngerasa tambah stres? Bukannya relax, malah makin anxious. Bukannya tenang, malah mikir, kok kayaknya hidup gue tetap berantakan ya? Nah, kalau kalian pernah ngerasa gitu, berarti kalian gak sendirian. Serius, banyak banget orang yang sekarang lagi kejebak dalam fenomena yang namanya self-care palsu atau self-care yang salah kaprah. Ini yang akan kita bahas bareng-bareng hari ini. Tenang aja, saya gak bakal ceramah. Kita ngobrol santai aja. Siapa tahu, di akhir obrolan nanti, kalian bisa mikir, oh, ternyata selama ini gue bukan kurang self-care, tapi salah caranya. Me time yang bikin capek. Kita mulai dari fenomena yang paling sering kejadian. Me time yang bikin capek. Jadi gini, kita semua kan punya batas. Punya yang namanya titik jenuh. Nah, saat itu datang, biasanya kita bilang ke diri sendiri, gue butuh me time. Atau, aku mau waktu buat diri sendiri. Lalu kita mulai deh, buka YouTube, scroll TikTok, binge watch Netflix, pesan makanan favorit via ojol, sambil tiduran dan pura-pura gak ada tanggungan apapun. Kelihatannya seru, tapi tahu-tahu udah lewat 6 jam, dan yang terjadi bukan rasa damai, tapi rasa bersalah. Kerjaan belum selesai, tugas numpuk, badan malah pegal, kepala penuh pikiran, dan lucunya, kita malah tambah stres. Kenapa bisa gitu? Karena ternyata me time yang asal-asalan itu bukan self-care. Itu pelarian. Kita pikir kita lagi merawat diri, padahal kita lagi lari dari kenyataan. Kita kasih tubuh kita istirahat, tapi pikiran kita tetap lari maraton. Self-care yang salah kaprah. Nah, ini yang saya sebut sebagai self-care yang salah kaprah. Kita seringkali mikir bahwa self-care itu harus mewah. Harus sesuatu yang kelihatan Instagramable. Padahal, esensi self-care tuh bukan di apa yang dilakukan, tapi kenapa dan gimana kita melakukannya. Misalnya nih, seseorang mungkin merasa tenang saat nge-cat gambar, walaupun cuman pakai cat air murahan. Tapi orang lain, meski lagi spa di resort mahal, bisa tetap overthinking sepanjang hari. Jadi, bukan soal aktivitasnya, tapi soal niatnya. Apakah kita melakukannya untuk menyambung koneksi dengan diri sendiri, atau cuma supaya kelihatan produktif dalam healing? Kadang, kita terjebak di standar-standar internet. Kalau belum staycation, belum self-care. Kalau belum belanja, belum mencintai diri. Padahal bisa jadi, hal yang justru kita butuhkan adalah tidur siang 20 menit dan bicara jujur ke sahabat terdekat. Sederhana, tapi real. Self-care. Harusnya bikin dekat, bukan kabur kunci self-care yang benar itu adalah mendekat ke diri sendiri. Bukan kabur. Kalau kalian bilang, aku butuh self-care, tapi isi harinya malah dipakai buat menghindar dari emosi, menghindar dari komunikasi, atau bahkan menghindar dari tanggung jawab, maka itu bukan self-care. Itu denial. Dan saya ngerti kok, kita semua butuh istirahat dari dunia yang kadang berisik ini. Tapi, bukan berarti kita kabur dari yang seharusnya kita hadapi. Kadang justru, self-care terbaik adalah duduk sebentar, tarik napas, dan bertanya ke diri sendiri. Sebenarnya, apa sih yang aku rasain sekarang?
Kualitas versus kuantitas me time. Menurut penelitian dari Birkbeck University di London, kualitas me time jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Artinya, kalian bisa aja cuma punya waktu 15 menit, tapi itu benar-benar dipakai untuk hadir, sadar, dan rileks. Dibandingin sama me time 6 jam yang dihabiskan dengan pikiran kemana-mana. Coba bayangin ini, 2 orang sama-sama punya waktu 1 jam. Yang satu jalan kaki sambil dengar musik kesukaan, ngerasain angin, merhatiin langit, dan bersyukur atas hidup. Yang satu lagi rebahan sambil scrolling TikTok dan makin panik karena ngerasa hidup orang lain lebih bahagia. Kira-kira siapa yang lebih dapat manfaat self-care-nya? Mindfulness, kunci self-care yang nggak ngibul salah. Satu cara paling sederhana buat mengubah me time. Jadi benar-benar self-care adalah dengan mindfulness. Ini bukan hal yang rumit kok. Intinya, mindfulness itu hadir sepenuhnya di momen sekarang. Saat kalian makan, ya makan. Nikmati rasanya. Saat kalian mandi, ya mandi. Rasakan airnya. Jangan sambil mikir drama hidup. Jangan sambil nyalahin diri. Kita udah cukup capek buat terus multitasking bahkan dalam hal-hal kecil. Dan yang paling penting, mindfulness bikin kita lebih kenal diri. Kalian jadi tahu kapan butuh istirahat, kapan butuh bicara, kapan butuh diem, dan kapan butuh dipeluk. Ya walaupun pelukan dari selimut juga nggak apa-apa sih, haha. Contoh, self-care yang sehat dan sederhana. Nih ya, saya kasih beberapa contoh self-care yang nggak perlu budget gede, tapi manjur banget buat kesehatan mental. 1. Tidur cukup. Iya, kedengarannya sepele. Tapi tidur yang berkualitas itu bisa menyelamatkan mood 1 hari penuh. Nggak ada gunanya nonton series sampai pagi kalau paginya kalian jadi zombie di kantor. 2. Olahraga ringan. Jalan kaki 15 menit sambil denger playlist favorit itu udah cukup. Badan bergerak, on-burn endorfin naik, amper stres turun. 3. Nulis jurnal. Bukan buat posting, tapi buat diri sendiri. Tulis semua unek-unek, semua kekhawatiran, semua rasa syukur. Nggak usah bagus, nggak usah puitis, yang penting jujur. 4. Berhubungan sama orang yang bikin kalian nyaman, teman, keluarga, bahkan hewan peliharaan. Kadang, satu percakapan ringan bisa menyembuhkan hari yang berat. 5. Ngomong sama diri sendiri dengan baik. Coba deh, ganti kalimat, aku bodoh banget. Jadi, aku masih belajar. Hati kalian bakal berterima kasih nanti. Self-care bukan alasan untuk nggak bertanggung jawab. Nah, ini juga penting. Self-care bukan alasan buat ngelakuin hal yang semau gue. Kadang kita bilang, aku butuh self-care, tapi dipakai buat kabur dari kewajiban. Padahal justru self-care itu bikin kita lebih siap menghadapi tanggung jawab. Kalau kalian pakai self-care buat delay kerjaan, buat ngindar dari konflik, atau buat malas-malasan tanpa arah, itu bukan self-care. Itu sabotase. Jadi, coba bedain. Apakah ini waktu istirahat yang dibutuhkan, atau cuma alasan buat procrastinate? Self-care itu proses, bukan produk terakhir. Saya pengen kalian tahu bahwa self-care itu bukan satu hal yang selesai dalam sekali sesi. Ini proses. Ada hari kalian bisa produktif banget, ada hari kalian cuma bisa mandi dan tidur tepat waktu. Dua-duanya valid. Self-care nggak harus selalu bikin senyum. Kadang, self-care itu menangis. Ngebiarin diri merasakan emosi tanpa ditahan-tahan. Kadang, self-care itu minta maaf atau bikin keputusan yang nggak populer demi kebaikan diri. Kadang self-care itu bilang enggak, walaupun semua orang nyuruh kalian bilang iya. Dan itu semua adalah bentuk cinta yang paling nyata ke diri kalian sendiri. Jadi, teman-teman, kalau suatu saat kalian merasa self-care kalian kok nggak ngaruh, mungkin bukan kalian yang salah. Mungkin caranya aja yang perlu disesuaikan. Coba deh evaluasi, apakah kalian benar-benar hadir dalam me time itu? Apakah kalian mengenal emosi kalian sendiri? Apakah kalian merawat diri? Atau cuma mengalihkan diri?
Jangan biarkan self-care berubah jadi beban. Jadikan dia sahabat. Seseorang yang jujur bilang, "Yuk, istirahat sebentar, tapi nanti kita hadapi lagi hidup ini bareng-bareng." Terima kasih udah dengerin obrolan hari ini. Kalau kalian merasa terbantu, silakan share ke teman atau keluarga yang mungkin juga butuh perspektif ini. Dan ingat ya, kalian berharga, bahkan di hari-hari ketika kalian nggak merasa seperti itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga diri kalian baik-baik, bukan buat siapa-siapa, tapi buat kalian sendiri.